Oke, ini ya. Di sini ada kolom stripper. Kolom stripper, ya fungsinya sama ya, fungsinya hampir sama dengan distilasi sebenarnya. Ya, nanti kita akan coba mencoba yang konfigurasi strippernya ini. Jadi di sini ada sour water stripper ya, yang merupakan sebuah alat atau unit yang biasanya kita jumpai di kilang minyak ya, di kilang minyak. Kemudian kemudian alat ini atau unit ini dia berfungsi untuk memproses ya sour water yang berasal dari berbagai sumber ya, termasuk dari sumber yang berasal dari hydrotreater, reformer, hydrocracker, dan juga crude. Ya. Nah, biasanya sour water stripper ini menggunakan aplikasi langsung stripping steam. Ya. Biasanya yang berkualitas rendah dan tekanannya itu rendah. Atau juga menggunakan steam fire reboiler sebagai sumber panasnya. Ya, ini kan hampir mirip ya sebenarnya dengan destilasi. Kita menggunakan pemanas reboiler ya. Dia menggunakan pemanasnya steam di sini. Nah, tujuannya stripper ini adalah untuk menarik hidrogen sulfida dan juga amonia ya, yang ada di dalam stripper. Nanti kan kita masukkan feed masuknya itu ada 2S, NH3 sama H2O ya. Nah, itu nanti akan dipisahkan di alat stripper ini ya. Ditarik H2S dan amoniaknya ke bagian overhead, jadi bagian atas ya, sebanyak mungkin. Nah, ukuran sour water stripper ini sangat penting ya. Jadi ukuran dari strippernya ini spesifikasinya ya. Karena memang kapasitasnya ini harus sama dengan atau melebihi laju produksi normal sour water dari banyak sumber yang ada di kilang minyak ya. Nah, jadi ini nanti yang akan kita desain. Nah, ini. Kemudian aliran feed dari sour water, ya, sour waternya di sini yang mengandung tadi H2S sama amonia. Ya. Nah, aliran umpan feednya itu dia masuk melalui heat exchanger, ya, ini heat exchanger-nya. Nah, di mana HE-nya tadi ini ia mengambil panas dari aliran bottom yang berasal dari stripper. Jadi ini kan reboilernya tadi kan dia pakai pemanas steam ya. Nah, panasnya ini dialirkan ke heat exchanger. Jadi sebagai pemanas juga yang ada di exchanger ya, yang ada di sini. Jadi aliran bottomnya stripper itu dialirkan panasnya ya ke HE. Kemudian aliran yang baru ya stripper feed yaitu masuk pada, jadi di sini yang keluar dari HE. Ini fungsinya HE kan pastinya untuk meningkatkan suhu ya. Tadi ya sebelum masuk ke kolom stripper suhunya dinaikkan dulu, masuknya ke kolom ketiga. Ya tray ketiga dari kolom destilasi atau stripper kita nyebutnya. Ya sebenarnya ya destilasi. Kemudian yang memiliki 8 tray, totalnya ada 8 tray dengan reboiler dan juga dengan kondenser. Ya, dilengkapi reboiler dan juga kondenser. Kondensernya tipe total reflux. Nanti kalian cek ya. Kalian jangan lupa mengeklik yang total reflux ya. Total kondenser ya. Nah, kemudian di sini ditetapkan spesifikasi kualitas pada bottomnya sini mengandung amoniaknya 10 ppm ya, berat, 10 ppm berat. Kemudian suhu stripper masuknya ya ini suhu aliran masuknya di sini adalah 200 derajat Fahrenheit, sedangkan pressure drop ya delta P-nya yang ada di HE sel and tube-nya itu 10 PSI. Nanti kita gunakan fluid package-nya Peng Robinson ya, komponennya yang dimasukkan ini. Ini beberapa kondisi operasi untuk aliran feed masuk ya, kemudian juga
komponen komposisi fraksi massa, kemudian juga tekanan kondenser sama reboilernya sudah diketahui. Nah, nanti langsung kita masukkan ke HISIS-nya. Ya. Oke, kita coba ya. Kita pakai Peng Robinson ya. Tadi kan dimintanya Peng Robinson. Oke, kemudian komponennya kalian bisa masukkan H2O ya. Kemudian NH3. Kemudian H2S. Ya, ada 3 komponen. Kalau sudah masuk ke PFD-nya ya. Oke. Nah, di sini kalian masukkan alat ya, alat yang diminta. Ya, di sini kan ada distilasi kolom, ada reflux absorber, ya, kemudian ada ini splitter, ya, kemudian yang di sini absorber, di sini reboiler absorber, di sini ada shortcut. Oke. Ini ada distilasi 3 fase, ya, ada mungkin fase uap, liquid, mungkin satunya fase apa gitu ya. Ini ada juga. Nah, kita yang oke. Ya, yang kita pakai yang kolom distilasi biasa. HE-nya dimasukkan. Oke, kalau sudah kalian bikin aliran massa masuk ya di heat exchanger-nya. Ya. Oke. Yang masuk ke tube-nya, ya, yang masuk ke tube-nya adalah feed masuk, ya kalian bisa tulis sesuai yang ada di modul ya, biar nanti nggak bingung. Jadi kalian masukkan sour water feed, ya, sour H2O feed ini boleh. Sour water feed. Kalian kasih nama. Oke, kemudian nanti yang di keluarnya diberi nama stripper feed ya. Oke. Nah, kalau sudah yang di bagian pemanasnya, bagian pemanas ini kita namakan stripper bottom ya, karena dia ngambil panas dari bottomnya stripper. Stripper bottom. Kalau yang keluarnya kita namakan effluent ya, nanti dia kan sudah nggak dipakai lagi. Effluent, effluent ya artinya keluar ya. Oke, ini sudah dimasukkan semua. Yang bagian tube itu sour water-nya, kemudian tube keluar itu stripper feed, kemudian sel masuk sebagai pemanas yaitu stripper bottom, sel set outlet keluarnya itu adalah effluent-nya. Oke, kalau sudah kita masuk ke worksheet ya. Kita masuk ke worksheet kalau sudah. Ya. Di bagian worksheet ini kita bisa, oke, sebelum masuk worksheet kembali ke bagian desain ya. Ini ada parameter. Tadi kan ini kan kalian lihat di depan ini ada unknown delta P ya. Unknown delta P-nya ini berarti kita perlu memasukkan pressure drop dari HE ya. Berarti kita harus masukkan dulu pressure drop-nya di bagian parameter ya. Oke. Parameter di sini.
di sini nggak bisa. Di parameter ini kita masukkan delta P-nya 10 PSI. Ya, 10 PSI, yang di sini juga sama 10 PSI. Oke. Kalau sudah dimasukkan delta P-nya, kalian masuk ke worksheet, ya, pindah ke bagian worksheet, kalian inputkan suhu feed masuk, ya, ya, suhu feed masuk, kondisi aliran umpan. Di sini kan ada, nah ini, ya, ini yang kalian masukkan di bagian worksheet, ya. Oke. Ya, ini kita masukkan suhunya 100 derajat Fahrenheit, ya, kemudian tekanannya 400 PSIA, sedangkan liquid volume flow-nya yang ini, ya, itu 50.000 barrel per day. Ya, ini saya masukkan dulu 50.000. Kalian ganti USGPM-nya jadi barrel per day, ya, ganti ini. Oke. Nanti hasilnya ini pas saya pakainya USGPM, nanti kalian bisa 50.000 barrel per day, ya. Oke, kali ini sudah diinputkan. Oke. Untuk nambah satuannya di mana? Di kanan ini ada kok pilihannya. Nggak ada pilihan barelnya. Masa nggak ada? Coba di yang liquid volume flow. Ini ada kok saya. Oh, liquid volume flow, ya? Ya, liquid volume flow. Jangan yang molar, jangan yang mass, ya, mass flow. Tapi yang liquid volume flow pakai yang barrel per day. Ada ya? Nah, Ada, Bu. oke. Terus kita masukkan komposisi. Komposisinya H2S-nya 0,07. 0,007. Kemudian H2O-nya 0,988. Ini massa, ya. Ya, massa fraksi, ya. Nanti jangan lupa dicek di sininya. Mass fraction gitu, ya. 0,988. Kemudian amoniaknya 0,005. Kalau sudah di oke. Kok nggak muncul sebentar. H2O-nya 0,. Ya, jumlahnya kan udah 1, ya. Bohong. Kok nggak mau? Balik.
Maaf Bu, suaranya tidak ada. Ya ini jadi sudah dapat semuanya ya. Aliran massa masuknya kan source water feed-nya sudah. Kemudian kita masukkan yang suhu yang ada di stripper feed ya. Stripper feed-nya kita masukkan 200 derajat Fahrenheit sesuai yang ada di sini ya. Suhu stripper feed 200 derajat Fahrenheit. Tadi yang delta P-nya sudah kita masukkan. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke strippernya sekarang. Kita masuk ke strippernya. Nah, ini kita masukkan aliran-alirannya ya. Jadi stream masuk itu adalah yang di sini stripper feed. Kalian pilih dari atas ini stripper feed, kemudian yang ada di bawah ya, bottom liquid outlet-nya ini adalah yang stripper bottom. Jadi kalian pilih yang stripper bottom ya, yang di sini. Kalau sudah yang di kondensor ini kalian kasih key kondensor ya. Yang di reboiler juga key reboiler. Oke. Ya, ini kita masukkan semua aliran yang diketahui di soal. Ya, jadinya nanti seperti ini. Ini biar enggak saya pindah. Mohon maaf Bu. Ya. Untuk komposisi tadi mau masuk ya, yang komposisi. Ya, yang di source water yang komposisi. Oh, langsung klik di source water-nya. Langsung diklik di source water-nya aja. Bu, mohon maaf Bu, bisa lihat lagi di distribution kolomnya Bu. Yang untuk hasil masuknya itu stripper feed ya, ini stripper feed, kemudian yang keluarnya stripper bottom ya. Nah, nanti yang bagian ini dicek ya, di soal kan diminta ini total reflux kondensor ya. Ini kan diminta total reflux kondensor. Terus tray-nya ada 8, jadi kita inputkan di sini tray-nya 8 ya. Kemudian masuknya di tray ketiga. Ini kan sudah ada keterangannya ya. Tray ketiga. Ya. Ininya 8, ini tray ketiga, kemudian ini total reflux kondensor. Ini yang saya dulu. Oke. Kalau total reflux kondensor itu adalah total kondensor ya maksudnya. Jadi kita hanya ada aliran yang atas sini aja. Jadi nggak ada yang bawah sini ya. Kita coba. Jadi yang full reflux ya, full reflux. Jadi kalau ada kata-kata total reflux, berarti ini maksudnya sama dengan full reflux ya. Jadi maksudnya apa full reflux? Full di reflux ya. Jadi nggak ada yang kemudian kalau di sini, nah ini ya, full reflux. Ya, full reflux itu maksudnya dikembalikan seperti ini. Jadi nggak ada yang ke sini. Ya. Ini kalau yang di sini dia nanti jadi uap ya. Dia fasenya fase uap. Jadi full reflux, jadi yang terkondensasi itu dikembalikan lagi ke sini, ke kolom destilasi, sedangkan produknya yang berupa fase uap itu langsung dikeluarkan jadi produk, di keluaran outletnya. Itu arti dari full reflux. Kalau partial kondenser itu nanti seperti ini. Bisa diklik ya sendiri.
Nah, nanti ada yang fase uap, ada yang fase liquid. Ya, di sini liquid. Kalau total kondenser itu berarti semuanya itu terkondensasi. Ya, menjadi fase liquid. Ini yang kemarin sudah kita coba di distilasi yang nomor sebelumnya ya kan, kita rata-rata pakai yang total kondenser. Nah, tapi yang sour water ini kita pakai yang full reflux ya, yang hasilnya adalah uap atau gas ya. Nah, ini kita kasih nama yang di sini off gas. Kita kasih nama off gas sesuai yang ada di modulnya. Oke. Kalau sudah, ini alirannya semua sudah ada namanya ya, kemudian jumlah trace sama ini. Nah, kemudian kita masuk ke next ya. Ini kan ada next di bawah ini untuk memasukkan tekanan kondensor sama reboiler ya. Kita klik di bagian next ini. Nah, kita masukkan tekanan kondensernya adalah yang ada di modul 28,7 PSIA, reboilernya 32,7. Nah, ini kita masukkan 28,7 PSIA, kemudian yang reboilernya 32,7. Ya, sudah. Kemudian kita next kalau sudah diinputkan pressure-nya. Ini hanya opsional untuk estimasi suhu kondenser, jadi nggak perlu diinputkan, nggak apa-apa. Kemudian, oke, ini ada reflux ratio dan juga rate-nya uap. Ini coba kita kosongi dulu aja, terus kita done ya. Oke. Kalau sudah, dia akan kembali lagi ke tampilan seperti ini. Nah, kemudian coba kita run ya. Sorry, ini masih ada satu info yang belum kita masukkan, yaitu ditetapkan spesifikasi kualitas pada bottom column mengandung amonia 10 ppm. Ya, jadi kita masukkan untuk di bagian bottom kandungannya 10 ppm. Ya. Ke bagian desain ya, desain, kemudian di bagian spek ya. Ini kan ada spek ya. Kita masukkan yang diketahui. Ini kan cuma ada reflux ratio, reflux rate, bottom product rate sama fan rate. Nah, ini kita tambahi dengan komponen fraksi ini ya. Karena kan kita ingin mendapatkan amonia 10 ppm tadi ya. Ini kita masukkan. Oke. Ini kita bisa kasih nama bottom amonia bottom gitu boleh. Kemudian amonia bottom fraksi amonia bottom. Oke, kemudian stage-nya adalah di reboiler ya kalau bottom. Kemudian spek value-nya kita masukkan 10 ppm. Ada nggak di sini satuan ppm-nya? Oh, ya, sorry. 10 ppm itu kan 10 kali 10 pangkat min 1 juta. 10 pangkat min 6 maksudnya. Bagi 1 juta ya. Berarti berapa? 0, kalau sorry. Nanti kita masukkan 10 ppm itu ini refleksi. Ini kalau 10 kali 10 ppm itu kan 10 dibagi 1 juta, 10 pangkat 6. Berarti kalau 10 dibagi 1 pangkat 6 berarti kan 10 pangkat min 5 ya. Jadi nanti yang kalian masukkan ya 0,0001
Nolnya ada 4 yang setelahnya koma ya. Itu 10 ppm bisa dimasukkan. 0,1. Oke. Kemudian komponennya amonia ya. Kalian pilih yang amonia. Ya sudah. Ya nanti seperti ini ya. Fraksi amonia yang ada di bottom 10 ppm. Kemudian untuk reflux rasionya nanti coba di trial misalnya. Ya nanti akan muncul seperti ini, kalian pindah ke bagian monitor ya. Pindah ke bagian monitor nanti akan muncul ada 5, sekarang sudah ada fraksi amonia bottomnya. Nah itu yang nggak berkepentingan kita kayak venret ini kita deaktivasi ya. Ini diklik biar nggak aktif. Kemudian kita ganti ke yang fraksinya, fraksi amonia. Ya. Nah, kemudian muncul di sini reflux rasionya belum ditentukan. Ya, reflux rasionya belum ditentukan. Oke, sekedar info. Jadi kalau untuk kita ingin menghitung, ini kan teorinya sebenarnya ada di kuliah OTK, ya, OTK 3 atau Tirmo ya. Untuk mendapatkan ya ini. Ya, jadi ini untuk mendapatkan reflux rasio, ini saya perbesar dulu. Ya. Nah, itu ada perhitungannya. Jadi nggak sekedar kita menentukan angka ya, tapi untuk reflux rasio sendiri itu ada perhitungannya. Jadi ini gambarannya ini adalah kolam destilasi, ini kondensornya, ini ada yang fase uap, kemudian yang ada fase liquid ya, ini yang direflux. Nah ini diistilahkan DL ini adalah liquid distilatnya, DV ini adalah vapor distilat. Jadi reflux rasio itu adalah nilai refluxnya, R ini reflux ini, ya, R itu dibagi dengan jumlah distilat uap sama distilat liquidnya. Ya. Jadi R dibagi dV plus DL itu adalah nilai reflux rasio. Ya. Kemudian di sini juga ada ketentuan bahwasanya suhu reboiler itu harus lebih besar dari suhu feed, ya, dan juga suhu feed harus lebih besar dari suhu reflux. Ini sudah ketentuannya ya. Jadi paling tinggi adalah reboiler, yang paling kecil suhunya adalah suhu reflux. Ini harus di bawah suhunya feed masuk. Ya, itu untuk reflux rasio. Jadi nanti kita tahu berapa nilainya. Nah, ini kalau kita langsung masukkan aja, mungkin di sini kurang ya di soalnya. Reflux rasionya itu adalah 10. Jadi kita coba masukkan nilainya 10 ya. Langsung kita spek 10 aja di sini. Oke. Ya. Nah, nanti kalau kita sudah memasukkan nilai reflux rasionya, kita aktifasi ya. Yang diaktifasi itu reflux rasio sama fraksi kolom fraksi komponennya. Ini nggak harus ini ya, nggak harus 2 ini terus. Nanti tergantung yang kita minta. Kalau kita pengennya reflux rate-nya harus sekian misalkan, harus misalkan 100. Berarti nanti yang kita aktifasi ya reflux rate-nya. Ya. Kalau misalkan yang kebetulan ini yang diminta adalah fraksi komponen amoniaknya harus sekian, berarti ini yang kita aktivasi. Ya. Nanti itu akan terlihat di sini ya, nilai degree of freedom-nya. Jadi kalau ini misalkan ya saya coba, ini saya aktivasi, yang reflux rate-nya ya saya aktivasi. Nanti dia nilainya akan -1. Itu artinya dia kelebihan variabel yang dimasukkan, yang ditambahkan. Jadi ini nggak perlu ini. Jadi hanya butuh 2 yang diaktifasi, sehingga freedom-nya bisa 0. Ini baru bisa jalan. Tapi kalau ininya nilainya
1 atau -1 itu pasti kalau -1 ini kelebihan, ya. Kalau 1 ini berarti kurang, berarti harus ada yang diaktifasi lagi. Ya seperti itu ya. Ini bisa kita cek di degree of freedom-nya. Ini nanti insya Allah sudah langsung konvergen ya di sini. Nah, kita bisa cek di bagian sini nanti. Nah, komposisinya ya, dari segi suhu masuk itu 200, suhu keluar kolom, di sini fase gasnya jadi 215, fase liquidnya suhunya 255, kemudian tekanannya juga berbeda ya. Kemudian liquid volume flow-nya ini juga yang paling banyak keluar menjadi bottom ya, di bagian liquid bottom untuk alirannya. Yang di off gas-nya hanya 9,67. Kita bisa cek komposisi juga untuk gasnya. Di sini kita bisa lihat banyak. Nah, ini airnya, uap air ya di sini 0,5 itu uap airnya. Amoniaknya sekian, H2S-nya sekian, kemudian kalau di stripper, nah di stripper hanya ada, tadi harusnya amoniak. Amoniaknya kan yang harusnya, oh ya, 10 ppm itu kan kecil banget ya. Ya ini wajar, ini kelihatannya 0 ya. Tapi sebenarnya mungkin ada mungkin nilainya berapa, tapi karena saking kecilnya ini kelihatannya 0. Kalau di sini 1, kenapa 1? Karena memang yang di bottom itu adalah air. Air kan memang titik didihnya paling tinggi ya. Titik didihnya paling tinggi, sehingga dia nanti jadi larutan yang ada di bagian bawah ya. Ini sudah sesuai berarti. Karena nanti yang ada ini kan water ya berarti. Jadi air yang keluar dari reboiler ini ya nanti dia akan menjadi pemanas. Yang akan menjadi pemanas yang ada di HI. Jadi udah benar ya. Ini isinya water, sedangkan yang ini tadi ada uap air, ada amonia, ada H2S. Oke. Ya, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan.